terapi ini adalah booster ya, booster. Nah, itu bisa dialirkan mungkin ke obat ya yang akan dikonsumsi, kemudian dialirkan ke air ya, air yang untuk minum obatnya. Atau bahkan dialirkan ke dahi ya, dari tangan alirkan ke dahi itu Bunda. Diniatkan sebagai penetral ya dari demam gitu Bunda, bisa. Jadi Bunda nanti bisa kirimkan, ada cahaya penyembuh gitu ya, mengirimkan mohonnya kepada Allah. Dari kita berlatih seperti ini kan energi Bunda kan jadi besar, kemudian bisa dialirkan Bun ke anak. Jadi kalau misalnya secara fisiknya anak untuk berlatih mungkin tidak mau ya, dari Bunda sendiri yang mengirim dari sinyal cahaya tadi ke arah anak gitu ya Bunda ya. Bismillah, itu adalah energi penyembuh itu Bunda Pita. Silakan. Kalau prosesi terapi untuk anak-anak sendiri seperti apa Bunda? Karena orang tua kan prosesnya panjang ya. Kita melakukan terapi ini membutuhkan waktu yang cukup, kurang lebih 1 jamnya. Ya. Kalau untuk anak-anak sendiri bisa diterapkan yang seperti apa Bunda? Kalau anak pakainya yang ini saja, yang tarik nafas. Kalau mau ya Bunda Pita ya. Kalau misalnya mau anaknya untuk bisa tarik nafas semampunya, kemudian tahan ya semampunya nih, misalnya 4 kan mampu ya, kemudian tahan 7 ya sama, lepaskan. Kalau belum bisa 8 semampunya, kemudian mungkin tidak bisa 5 menit, udah mah ya sudah gitu Bunda. Jadi tidak bisa dipaksa, apalagi kan masih balita ya, kayak Dek Kenji itu belum bisa gitu masih sama semaunya sendiri. Jadi akhirnya orang tuanya yang harus ikhtiar gitu. Ikhtiar apa? Sabar, ikhtiar lembut gitu ya, ikhtiar doa gitu. Seperti itu Bunda Pita. Ya, karena fokus anak-anak pendek ya Bunda, kurang panjang. Jadi kita tidak bisa memberikan atau melatih mereka untuk melakukan proses terapi dengan selama orang tua gitu ya, waktu untuk durasi panjangnya waktu. Sedangkan untuk anak-anak sendiri ya, mereka sebenarnya untuk persoalan belum terlalu banyak dan belum sekompleks orang tua gitu ya. Iya betul, iya. Jadi anak-anak itu masih polos ya. Nah mungkin tidak nyamannya itu berasal dari orang tua, itu bisa jadi. Nah makanya orang tua yang untuk bisa menjaga energi baiknya agar mudah terkirim ke anak sehat gitu. Karena saya merasakan itu anak yang ketiga ya, yang terapi itu alhamdulillah sering sehat gitu. Kalau ndak sehatnya itu bisa dihitung dalam 1 tahun, mungkin cuma 2 kali, sekali kayak gitu. Nah bahkan sekarang ini kalau ndak sehat udah tinggal diem toh gitu kan. Terus paling mudah itu memang anak saya yang terakhir itu, karena penuh dengan doa. Bismillah, saya juga sering ikhtiar gitu ya, ikhtiar dari langitan, kemudian ikhtiar jiwa saya juga gitu ya. Jadi yang paling mudah saya merasakan itu memang terapi dari yang cara makannya, kemudian cara interaksinya gitu, lembutnya, mau mendekatnya kepada saya, kepada ayahnya itu sangat mudah. Kemudian care sekali, misalnya ayah nanti lauknya apa gitu, kemudian nanti kalau ibu itu mudah lauknya gitu, nanti bicara sama Mai seperti itu kan. Nah itu memang teman-teman semua pada saat masih mengandung ya, kemudian membaca Al-Quran, sering kajian, bahkan juga mengikuti Manet Rezeki ini, itu betul-betul keberuntungan teman-teman. Saya merasakan seperti itu di anak saya yang terakhir itu ya. Jadi birrul walidainnya itu sangat terlihat gitu, sangat terlihat sekali ya. Bismillah, mudah-mudahan terjaga sampai dengan nanti dewasa sampai seterusnya gitu. Dan dia pada waktu semuda itu sudah bercita-cita nanti yang mengurus ayah ibu saya gitu. Jadi anak saya yang terakhir itu sudah bicara gitu, udah mau mengurus orang tuanya gitu kan. Tapi saya sendiri Bismillah saya untuk bisa sehat gitu kan, bisa terus berkarya, bisa terus membantu orang lain gitu kan. Jadi tidak merepotkan anak-anak. Teman-teman juga saya doakan ya, untuk tidak merepotkan anak ataupun cucu ya. Bismillah, terus bisa berjalan gitu ya dengan sehat. Kalaupun nanti dipanggil oleh Allah dalam keadaan yang membahagiakan, dalam keadaan yang husnul khotimah. Seperti itu ya sahabat semua. Karena inilah jalan kita meraih husnul khotimah, berlatih demi berlatih teman-teman. Maka investasi teman-teman semua, baik itu waktunya, energinya, tenaganya gitu ya, tenaga fisik, tenaga dalam teman-teman juga, tenaga kuantum, kemudian finansialnya, enggak ada yang hilang teman-teman. Semua terinvestasi
semua terkumpul dan nanti akan kita ketemukan. Tidak usah menunggu nanti di alam keabadian, karena pada saat sekarang ini pun sudah ketemu. Nanti setelah kita tutup kelas pun itu ketemu, besok ketemu lagi gitu, 1 pekan ke depannya ketemu lagi gitu. Tanaman-tanaman kita ini teman-teman, maka tidak ada yang merugi teman-teman saat investasi leher ke atas ilmu, ya, tidak ada yang merugi ya. Jadi saya merasa mengikuti magnet rezeki itu benar-benar dikembalikan berlipat-lipat. Tinggal teman-teman mindsetnya seperti itu atau tidak. Kalau misalnya seperti itu halnya, maka benar-benar terjadi teman-teman. Tidak ada yang bangkrut, ibaratnya seperti itu ya. Saat kita mau berdonasi untuk ilmu, karena pada saat donasi untuk ilmu sebenarnya kembalinya itu ya sangat cepat gitu ya, langsung kita rasakan, langsung bisa kita praktekkan gitu ya, dibanding kita cara sedekah gitu ya dengan cara yang lain gitu ya, itu kan menunggu ya tanaman itu bertumbuh. Tetapi kalau ilmu itu bisa kita langsung menikmatinya gitu kan, misalnya ikut SMR, THMR, ikut camp gitu kan, langsung dinikmati makanannya, kebahagiaannya bersama teman-teman di sana gitu, langsung. Apalagi besok praktek, apalagi besoknya lagi dipraktekkan lagi, ketemu lagi dan menghasilkan benar-benar gitu ya tanaman itu, dengan menghasilkan apa? Kesehatan, menghasilkan kebahagiaan, menghasilkan keluarga yang samara, menghasilkan lagi cara-cara kita meraih finansial dengan halal dan thayyib, seperti itu teman-teman ya. Jadi berbahagialah teman-teman semua di apa ini. Kalau teman-teman mau melihat ya donasi di tempat lain itu sangat banyak gitu ya, dan melebihi jumlahnya itu benar-benar jutaan kayak gitu ya. Dan hasilnya pun kan belum tentu bisa langsung dirasakan. Tetapi di Arta ini kalau teman-teman semua mau maksimal gitu ya, saya katakan 1 bulan aja udah ajaib teman-teman. Sudah bisa dirasakan ajaib gitu ya. Tinggal maintenance-nya gitu kan. Karena maintenance itu kan nanti yang untuk bisa mengalirkan keajaiban demi keajaiban itu berdatangan dengan seperti air zam-zam gitu ya. Mengalir terus, datang terus, kita rasakan dengan nyaman, lapang, syukur. Nah, energi syukur itu ada, muncul gitu. Kan syukur itu seperti halnya gini, aku bersyukur gitu kan, aku bersyukur, tapi cuma ada di lisan aja. Syukur itu ternyata tidak mudah teman-teman. Bilangnya syukur tapi hati gerundel. Bilangnya syukur tapi kemudian tidak paham bahwa kita itu kaya raya gitu kan. Berarti itu syukurnya masih terhalang oleh perisai. Perisai yang membatasi di sana, melimitasi ada di sana. Nah, pada saat kita belajar rutin seperti ini, kesyukuran itu cepat muncul. Ya, apalagi menyimak materinya, mempraktekannya gitu ya. Alhamdulillah jadi mudah terwujudnya keajaibannya. Bismillah, seperti itu ya sahabat semua. Saya doakan sahabat dalam keadaan yang sekarang ini tenang, senang, syukur, happy, bahagia di atas rata-rata. Kemudian energi fisiknya menjadi berlipat-lipat, menjadi lebih memudah kembali ya, baik fisiknya, energinya, tenaganya, dan esok hari menjemput ya keajaiban itu dengan mudah. Bekerja, berbisnis ya, kemudian menjalankan aktivitas apapun itu diberi kemudahan, kelapangan, dan didekatkan dengan orang-orang yang baik. Karena hukum energi itu seperti itu teman-teman. Saat energi di dalam diri kita itu sudah baik, yang mendekat itu adalah orang-orang baik. Nanti terseleksi. Orang-orang yang tidak baik itu akan menjauh dengan sendirinya. Tanpa kita minta, dia udah akan menjauh dengan sendirinya. Maka berbahagialah teman-teman semua yang rutin dan gemar berlatih. Istiqomah terus-menerus, maka keajaibannya itu melebihi dari karomah. Ya, Masya Allah, keajaiban yang melebihi karomah ya luar biasa ya teman-teman, mendapatkan banyak sekali dari pengabulan doa-doa seperti gurunda kita Ustaz Nasrullah seperti tidak pernah sedih gitu ya, senyum terus gitu ya. Lah bagaimana tidak, karena LOP-nya banyak yang terwujud gitu ya. Kalau memberikan ada ini apa namanya motivasi gitu ya, atau misalnya melayani para ininya ya, jamaahnya atau pesertanya, Pak Nas tolong Pak Nas buatkan untuk ini Pak, motivasi agar saya mudah menjual dinar, nanti dibuatkan deng gitu. Pak Nas tolong dibuatkan Pak motivasi ya untuk peserta biar mudah mengikuti
SAMR juga langsung dibuatkan gitu. Pak Nas udah ringan-ringan aja, udah ngasih bantuan, ngasih ada video-video, udah jaim teman-teman. Pak Nas itu ya udah slow aja melayani semua dari pesertanya dengan lapang, foto berkali-kali ganti baju sampai sampai berapa kali foto lagi gitu, bagi yang mau ya, bagi yang mau itu Pak Nas juga foto lagi seperti itu. Tapi khususnya saya itu kalau foto ya diusahakan tidak berdua, kalau bisa rame-rame kayak gitu ya, karena kan kita menjaga juga gitu ya, bukan berarti sok alim, bukan gitu ya, tapi kalau misalnya bisa bersama-sama itu kalau saya rasakan kan lebih bahagia gitu ya, daripada berdua saja. Kita menjaga perasaan juga kan ya dari pasangan masing-masing kan seperti itu. Karena beliau karismatik luar biasa gitu ya, jadi kita menjaga. Maka kalau foto lebih baiknya memang bersama-sama, banyak teman gitu, akhirnya nanti energinya memancar, bahagianya itu maksimal gitu ya. Alhamdulillah seperti itu, sahabat surga semua. Dan Bunda Pita mungkin ada pengumuman, silakan. Ya, udah Bunda. Udah ya, Monggo, Ya. langsung doa bareng. langsung doa ya. Sahabat semua, besok kita berjumpa kembali ya, ada di privat RFF LOP ya, sambil closing statementnya. Besok akan mengulas ya tema yang sangat bagus kalau menurut saya, karena banyak sekali ya dari pengamal magnet rezeki itu kan orang-orang baik teman-teman. Mengapa orang baik belum juga ajaib? Nah, kita ulik besok di sana apa sebabnya. Kemudian maka kita hindari dari hal-hal yang menyebabkan kurang ajaib atau tidak ajaib itu. Ya, kita semua bismillah tergolong menjadi orang yang baik. Nah, orang yang baik ini harusnya lekat atau dekat gitu ya dengan nasib yang baik. Tetapi kenapa belum juga membaik gitu ya? Keajaibannya belum juga datang. Nah, ada penyebabnya. Kita pelajari besok. Ya, insya Allah nanti akhirnya kita semakin paham dan bisa menghindari hal-hal itu gitu ya. Jadi kenapa orang baik belum ajaib? Nah, teman-teman yang belum bergabung di privat RFF LOP ya, di sana nanti akan ada percepatan saat ada 2 kelas ini diikuti dengan maksimal ya. Bismillah, apa yang teman-teman tanam itu nanti akan tumbuh dan kemudian berbuah. Apa yang teman-teman berikan, maka teman-teman akan bisa menerimanya dengan ada kembaliannya gitu ya, dengan ada kickbacknya yang terbaik ya, dengan ada pemberian ya, keajaiban dari Allah yang berlimpah ruah. Seperti itu sahabat surga semua, karena faktor keajaiban itu kita harus untuk bisa rilis dari banyak debu-debu yang menempel di jendela kaca batin kita, dan juga untuk bisa kita pangkas ya yang namanya rumput-rumput ilalang dari keegoan kita. Malam hari ini pun kita sudah berlatih seperti itu. Bismillah, teman-teman semua bisa istirahat ya dengan nyaman ya, kemudian besok bisa bangun dengan lebih bugar kembali. Alhamdulillah, rutinkan teman-teman semua yang sudah istiqomah tahajud ya, istiqomahkan. Kemudian yang sudah rutin duha, rutinkan baca Al-Quran, kemudian sedekahnya ya, dan juga ada bacaan sholawatnya ya, daripada kita pikirannya kemana-mana ya, kita fokuskan ke sholawat, kita fokuskan ke zikir, kita fokuskan ke doa-doa ya, kirimkan doa-doa terbaik ke orang-orang di sekitaran kita yang mungkin lewat, mungkin datang, mungkin juga ada di depan kita, di kanan kiri kita doakan mereka semua dengan terkirim cahaya cinta. Nah, maka nanti mudah terwujud nyata keajaiban dari doa-doa teman-teman semua. Demikian ya sahabat semua, mohon maaf lahir batin dari saya dan Bunda Pita malam hari ini membersamai pelatihan teman-teman semua untuk bisa mendapatkan makom yang lebih baik ya. Jangan lupa untuk hadir besok ya di privat RFF LOP dan di terapi syukur sadar nafas di pekan-pekan Puja Jiwa.